Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sobat Vidivisi, alhamdulillah di renungan Ramadan bersama dengan CDA, kita semua hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati indahnya Ramadan. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan kesempurnaan dari puasa yang kita jalani. Dan pada hari ini kita akan berbicara tentang hikmah dari puasa di bulan Ramadan. Di dalam kitab Maqasidus Shaum, Imam Izzuddin bin Abdissalam pernah memberikan beberapa rincian keutamaan atau boleh dibilang rincian tujuan dari puasa Ramadan yang dijalani oleh seseorang. Yang pertama, bahwa ketika puasa itu datang, dibuka pintu-pintu surga. Futihat abwabul jannah. Lalu kemudian ditutup pintu neraka. Wa ghulliqat abwabun nar. Dan kemudian setan pun dibelenggu. Wa suffidatis syayatin. Apa makna dari pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu? Yang pertama, pintu surga dibuka, kesempatan orang melakukan amal soleh, kesempatan orang melakukan amal baik, kesempatan orang melakukan ibadah, begitu amat sangat terbuka, begitu amat sangat banyak. Selain memang bulannya bulan mulia, kondisi suasana situasinya di bulan Ramadan juga memberikan spirit motivasi tersendiri untuk orang melakukan ibadah. Ibadah lebih baik lagi, ibadah lebih banyak lagi. Yang tadinya tidak berhijab, mungkin di Ramadan dia akan coba untuk menghijabkan dirinya. Yang tadinya malas untuk sholat, lalu dia akan berusaha untuk bagaimana bisa menjalankan sholatnya. Yang tadinya pelit, dia akan berusaha untuk senantiasa mau berbagi kepada saudaranya. Itulah maksud daripada pintu surga dibuka pada saat bulan suci Ramadan. Lalu kemudian pintu neraka ditutup. Bagaimana situasi kondisi Ramadan yang auranya menjadi aura positif, aura penyemangat orang beribadah, sehingga untuk melakukan dosa dan maksiat orang ada rasa malu. Nggak enak ini bulan Ramadan, nggak enak ini lagi puasa, entar apa kata orang. Kalau di bulan-bulan lain bisa saja dia tidak punya pertimbangan itu. Bisa saja ketika dia melakukan dosa dia tidak memiliki rasa malu seperti itu. Tapi di bulan suci Ramadan orang itu memiliki rasa malu untuk melakukan dosa, untuk melakukan maksiat. Sholat 5 waktu aja belum tentu, tapi begitu Ramadan diajak temennya, ayo taraweh 30 bahkan ya rokaatnya 23 sampai ke 11 berangkat. Kenapa? Nggak enak, malu kalau sampai nggak berangkat ke masjid, malu kalau sampai tidak tadarus. Nah, itulah yang dimaksud bagaimana pintu neraka ditutup, seseorang itu terminimalisir daripada melakukan dosa dan maksiat. Dan yang ketiga, bagaimana setan itu dibelenggu, artinya kewaswasan seseorang dari pengaruh setan amat sangat minim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bagaimana setan ketika seseorang itu dalam keadaan kenyang, dalam keadaan makan yang berlebihan, maka setan amat sangat mudah menggoda seseorang. Nah, ketika bulan Ramadan tiba, laparnya insya Allah menjadi pencegah dari setan melakukan godaan atau memberikan rasa was-was kepada orang atau kepada manusia atau kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terkhusus kepada kita hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara hikmah puasa Ramadan itu,
Seseorang dalam 11 bulan ini, kita menyadari bahwa ada banyak dosa yang kita kerjakan. Baik yang kita tahu, tidak tahu, yang sengaja, tidak sengaja, yang besar, yang kecil. Maka dengan puasa Ramadan yang dihadirkan oleh Allah memiliki hikmah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni, kesalahan kita dimaafkan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa Ramadan itu, tapi dengan catatan, dia hanya berharap pahala dari Allah, ampunan dari Allah, balasan dari Allah, maka dosa-dosanya di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah sesuatu yang amat sangat pantas. Berharap kepada Allah sesuatu yang amat sangat harus ada di dalam diri kita. Beda dengan kita berharap kepada manusia, terlalu banyak kekecewaan dalam hati, terlalu banyak penderitaan atas harapan kita kepada manusia. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan segala janjinya, limpahan pahala, ampunan dosa, mudah-mudahan didapatkan oleh kita yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Lalu kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa Ramadan akan menekan dirinya dari kesombongan. Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika menahan lapar yang amat sangat dengan puasa yang dijalani, ditanya, mengapa engkau sering berpuasa, sering menahan lapar? Jawaban beliau simpel singkat, aku takut kalau aku terlalu kenyang, aku melupakan orang-orang yang lapar. Masya Allah. Orang menderita, orang susah itu dua kemungkinannya. Pertama, dia menjadi egois. Dulu gua pernah susah, dulu gua pernah menderita, sekarang no way untuk susah, tidak mau untuk menderita. Udahlah, makan aja tuh harta yang banyak, ambil harta sebanyak-banyaknya. Mau dari mana kek, halal, haram, urusan belakangan. Yang penting kenyang, yang penting jadi sultan, yang penting harta. Itu aja pikiran dia. Tapi ada orang yang pernah susah itu, justru dia jadi dermawan. Ya Rob, dulu saya pernah susah, saya pernah menderita, saya merasakan lapar, saya merasakan haus. Inilah yang mungkin dirasakan oleh saudara-saudara saya yang tidak punya uang, yang tidak punya duit, yang tidak bisa belanja, yang tidak bisa berbuka, yang tidak memiliki harta, yang kurang dalam segi materi. Maka kelebihan harta yang saya miliki, yang dengan saya pernah merasakan penderitaan dulu saat susah, maka hari ini tergerak hati saya untuk berbagi, bersedekah, ya, berzakat, berinfak, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah pentingnya seseorang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga lapar yang dia alami tidak menjadikan dia manusia yang sombong, tidak menjadikan dia manusia yang egois, tapi justru menjadi manusia yang peduli kepada sesamanya. Kemudian, apalagi di antara hikmah puasa Ramadan yang dijalani oleh seseorang, as-shaumu junnah. Puasa itu adalah benteng, perisai. Perisai dari apa? Perisai dari godaan syahwat kita. Lapar haus beda dengan kelaparan dan kehausan. Kalau kelaparan kehausan itu memang kondisi yang membuat dia lapar dan haus. Tapi lapar dan haus dengan puasa itu sesuatu yang memang sudah disiapkan, sudah diniatkan. Sebagai apa? Sebagai bentuk, ya, cara seseorang untuk mengekang, meredam daripada hasrat nafsu, yang kadang-kadang nafsu itulah ammaratun bisu, senantiasa mengajak, membimbing orang untuk melakukan keburukan, melakukan kejahatan. Maka dengan lapar itu, dengan haus itu, insya Allah nafsunya akan mudah, akan gampang untuk dikendalikan. Tapi kalau kelaparan, kehausan, kadang-kadang justru nafsu yang lebih berada di depan. Perampokan terjadi, pembunuhan terjadi, pembegalan terjadi. Sebab apa? Udah kelaparan, udah susah cari makanan, udah susah cari minuman, nggak bisa lagi mampu orang beli makanan pokok. Nah, bedakan antara menahan lapar dan haus dengan kelaparan dan kehausan yang kadang-kadang, ya, mengajak orang untuk menjadi kriminal. Na'udzubillah min dzalik. Ketika dia belum mendapatkan jodohnya, dia belum mendapatkan tambatan hatinya, dia belum menikah, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija. Dengan puasa itu akan meredam, ya, syahwatnya, akan meredam nafsunya. Kesimpulannya,
terlalu sia-sia kalau kita menyia-nyiakan waktu yang singkat ini dengan segala hikmah, kebaikan, manfaat yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Baik secara fisik maupun secara rohani. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani betul-betul mengantarkan kita menjadi manusia yang bertakwa. Sobat Vidivisi, Renungan Ramadan bersama CDA, alhamdulillah kita sudah dapatkan. Dan sebentar lagi waktu berbuka akan tiba. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa yang kita jalani betul-betul menjadikan kita manusia yang memiliki kebaikan untuk sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Chef Billy Kalangi di Kreasi Resep CDA. Kali ini saya akan membuat kreasi resep dari salah satu CDA Fish Dumpling, CDA Fish Dumpling Cheese, yaitu makaroni skutel kukus CDA. Kita tumis bawang bombay dan juga bawang putih cincang, masukkan tepung terigu, kita langsung aduk rata ya. Susu cair sedikit demi sedikit. Kita masukkan keju parut, masukkan garam, lada bubuk, makaroni. Di sini saya punya 2 butir telur, langsung kita aduk rata. Kemudian kita pindahkan ke dalam pinggan tahan panas. Nah, sekarang saya akan gunakan CDA Fish Dumpling Cheese. Enjoy delicious. Kukus kurang lebih 20 sampai 25 menit. Dan ini dia, makaroni skutel kukus CDA. Selamat mencoba. CDA, ikan olahan bermutu.